pesantren ya Keresek, pesantren Keresek Cibatu pasti pada tahu ya, apalagi dengan tentang kiai-kiainya ya, katanya santrinya pasti banyak yang pernah nyantri di sini di Keresek. Cerita-cerita tentang yang lainnya pun ada ya. Nah di depan itu adalah pasar Cibatu. Kemudian kalau yang belok ke bawah itu ke Sasak Besi. Nah kalau ke kanan, belok ke kanan ini ke Sasak Besi ya. Keluarnya nanti di Sasak Besi. Kalau perjalanan ke Bandung kan saya ada lewat Sasak Besi. Nah itu ke sana ya lewatnya. Nah, ini perlintasan rel. Depannya itu sebelah kanan tuh ada stasiun. Nah beloknya di depan setelah Polsek. Di mana Bu? Di Polsek aja dia. Ya, sami-sami Bu, mangga. Ya, mangga punya. Assalamualaikum. Nah, kalau ke kanan ke sana itu adalah ke stasiun. Ya. Nah, kalau kita ke Wanaraja saja ya. Jalur Wanaraja ambilnya karena tempatnya di Man 1 Suci ya. Nah, kalau ke kanan ini ke Lewigoong ya, ke Bagendit. Nah, lewat sana. Banyak di video-video sebelumnya perjalanan lewat sana ya. Nah, ini adalah alun-alun Cibatu ya. Alun-alun Cibatu. Jadi main minta sekalian katanya barang ya. Mau ada urusan apa nggak tahu ke Polsek apa ke bank, kegiatan apa nggak tahunya. Izin untuk tidak mengajar langsung memberikan tugas karena dia sekalian ke Garut ya ayo ikut ya, karena memang sulit ya. Nah angkut kuning yang ini sangat sulit ya kalau ke daerah Kasamana itu ke Kurnia itu jarang, mau dari Malangbongnya mau yang lewatnya juga perginya masih jarang ya, jarang hanya 1-2 yang dari arah Malangbong ke Garut apalagi ke arah Cibatu. Makanya ayo dulu deh makanya Burohana kalau mau ke bank ngecer ya lewat pakai ojek dulu ke pasar Bandrek, pakai angkot ke pasar Bandrek, angkot yang carry gitu ya, angkot yang biasa gitu yang dari carry itu, atau angkot yang Limbangan, Lewo Limbangan. Baru dari Bandrek naik ojek. Aduh kasihan hanya sekalian yang tadi bisa ngebut ya hanya pelan-pelan ngebut. Nah, kalau sendiri kan apungkan bisa sampai jam 8 sampai ke Kucing sekitar setengah jaman lagi. Hari pertama padahal sekarang itu hari pertama masuk sekolah ya, efek belajar. Kalau di kalender pendidikan itu tanggal 2 hari Kamis kemarin sudah pada masuk, tapi hanya beres-beres dan pengarahan lain sebagainya, jadwal dan lain.
Nah, sekarang itu wajib belajar, jadwal sudah terbentuk. Kemarin ini tepat tanggal 31 tahun baru ya, sebelum tahun baru biar buat ada tahun baruan. Upacara barusan, nanti upacara dititipin dulu. Ini soalnya acaranya harus jam 7:30 harus sudah sampai. Pemenangnya mau ada urusan lagi dan lain sebagainya. Ya ada repot kalau yang jauh aduh ya, Garut Utara, kami itu dari Garut Utara, tidak terbayang yang dari Garut Selatan ya. Pelantikan pengurus baru ya, dan jawabnya awas. Berorganisasi itu berjamiah itu wajib ya, karena dalam hadis ketika ada lebih dari 2 orang, 3 itu wajib mengangkat ketua salah satunya ya. Berorganisasi makanya itu ketika ada banyak kepala madrasah, ada forumnya, Posikma, forum kepala madrasah alias swasta. Kalau Posikma ada KKM A5, kelompok kerja madrasah gitu ya. Harus ada memimpin, mengarahkan. Karena ketika kita jadi pemimpin harus semaksimal mungkin amanah ya, yang jujur, amanah. Itu sebenarnya ketika kita lahir di dunia itu adalah kita sebagai khalifah ya. Pemimpin mau wanita mau pria itu adalah khalifah untuk dirinya sendiri ya. Karena badan ini, tubuh ini, organ ini adalah satu kesatuan, sebuah organisasi juga, yang ada dengan anggotanya itu anggota badan yang dipimpin oleh kepala itu akal ya. Maka dari itu kita harus bisa mengorganisir fungsi dan lain sebagainya. Kita memimpin diri kita ini yang terbagi dalam bagian dan tangan, kaki, itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk dijadikan kita sebaik mungkin untuk beramal soleh, untuk bertakwa kepada Allah. Karena dalam surat An-Nisa disebutkan ittaqullah. Apa yang Allah miliki di langit dan bumi itu adalah untuk ittaqullah, untuk supaya bertakwa kepada Allah ya. Supaya bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik mungkin. Nah, kemudian untuk seorang pria menginjaklah ketika berumah tangga, dia menjadi pemimpin keluarga, khalifah di keluarga, li ahli. Harus mengatur yang namanya istri, anak,
tanggung jawab ketika Allah titipkan beri tanggung jawab yang lain, Allah kasih modal lagi. Makanya ketika ada istilah menikahlah karena akan memperbanyak rezeki, karena Allah masih modal. Ketika dikasih tanggung jawab lebih, Allah kasih lebih. Makanya wa in syakartum ya azidanakum, Allah akan menambah. Kalau kita tapi harus syukur ya, harus bersyukur. Ketika kita bersyukur, ingat atas semua pemberian gitu ya. Kata Allah dalam surat Ar-Rahman, "Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagi yang engkau ucapkan? Hei, kamu. Iya, kamu. Nikmat mana lagi yang engkau mendustakan? Ya. Nikmat sehat, nikmat yang lain. Saya bisa nih, bisa motor-motoran, bisa pergi ke sana, ke situ, kemari, selama. Itu karena nikmat sehat yang Allah berikan kepada saya. Syukurilah. Ya. Bagaimana bentuk syukur itu? Ya. Implementasi atau realisasi dari rasa syukur itu adalah dengan beribadah. Ya. Beribadah, bertakwa kepada Allah, karena Allah tidak menuntut diberi lagi. Karena itu kita itu bukan maha pemberi, tidak bisa memberikan apa yang seperti Allah berikan, tidak bisa dibalas dengan yang simpel. Dan Allah juga sebenarnya tidak mengharapkan ibadahi, hanya memberitahu kepada hamba, ya kalau ingin kamu saya cintai, saya sayangi, ya ingin dimasukkan ke tempat yang paling mulia surga, nih kisi-kisinya, nih cara-caranya, nih manual booknya, ya. Sebenarnya Allah tidak mengharapkan, tapi karena sayang kepada kita nih dikasih bagaimana cara-caranya. Nah, syukur itu adalah dengan cara mengibadahi, ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah dengan rasa syukur kita. Ya. Makanya ketika kita diberikan sesuatu, kemudian kita itu bersyukur, ya, kita menjadikan kita lebih semangat ibadah dan lain sebagainya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan atau bertakwa, ya. Insya Allah akan menambah, ya, gitu ya, menambah rasa sayangnya, menambah rezekinya kepada kita, ya. Oke, kita ini sudah di Wanaraja ya, jam 7.41 guys. Jam 7.41. Aduh, ini relap kena kacang. Jelas Imam Batagor tadi sarapannya Batagornya 2 ya, karena lapar. Aduh, lapar. Lapar bingit. Aduh, salah parkirnya, makan satu, makan satu lagi, satu bungkus lagi Batagor. Tapi Batagornya yang harga 2,5-an ya, kalau di saya masih ada ya harga Batagor, harga Rp2.500. Sebenarnya cukup gitu ya. Mungkin ya pasarnya anak-anak dan lain sebagainya ya. Bahkan yang 5.000 juga sudah jarang ya. Di Bandung itu sudah jarang yang harga 5.000 Batagor. Ada 1-2 lah yang 5.000 tuh. Sekarang udah 8.000, 10.000. Bukan ada yang lebih mahal dari itu ya, apalagi yang Batagor ikan.
tuh jadi mules ngomong ke batagor, langsung mules dia ada batagorna. Aduh mules bos. Jadi itu dibungkusnya mungkin kayak porsi 5.000 dibagi dua, tapi banyak, lumayan sih, lumayan banyak, 2,5 itu ya, satu porsi 2,5 itu sebungkus kecil, sebungkus ya. Tapi apalagi kalau yang tidak suka makan banyak mah cukup gitu tuh. Kalau saya kan sekarang gitu nggak suka makan banyak tapi jadi dua. Mencari teman.